حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qulullahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu sekalian serta adik sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin Taman Malaka Utara dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafidhakumullah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha
meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat 4-nya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kali ini insyaallah kita akan membahas tentang wajibuna nahwar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat, syahadat kita ada dua ya. Ada syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, dan ada syahadat rasul, yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan seperti yang kita ketahui bahwa syahadat itu maknanya tidak hanya sekedar saya bersaksi, tapi saya berjanji, saya bersumpah, saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, atau tidak ada Tuhan selain Allah, karena selain Allah memang bukan Tuhan. Dan saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensi dari syahadat itu adalah harus menimbulkan loyalitas, ketaatan kepada Allah maupun kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hal ini kita bicara insyaallah tentang apa yang menjadi kewajiban kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasa-biasanya, ketaatan kita kepada Allah itu sama sekali tidak menguntungkan Allah. Yang diuntungkan adalah kita yang taat. Nah, demikian juga ketaatan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama sekali tidak menguntungkan Rasulullah Muhammad SAW, karena Rasulullah itu sudah pasti selamat, pasti masuk surga dan dijamin oleh Allah. Beliau itu tidak menjadi lebih mulia hanya karena kita taat, dan tidak akan terhina hanya karena kita durhaka. Kenapa? Karena beliau itu sudah dijamin oleh Allah. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutanmu wahai Nabi. Nabi itu mulia karena Allah langsung yang memuliakannya. Mau kita taat, mau kita maksiat, Nabi jaminannya tetap surga. Inna a'tainakal kautsar. Mau kita taat, mau kita durhaka, Nabi tetap diampuni oleh Allah dosanya, dan dijamin sudah diampuni dosanya oleh Allah.
alias tidak punya dosa. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Artinya ketaatan kita ini jangan kegeeran menguntungkan Nabi Muhammad SAW, enggak. Jadi ketaatan kita itu menguntungkan diri kita sendiri sebenarnya. Kembali pada tadi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata para ulama, ada yang mengatakan begini, kata para ulama itu gini. Kalau kita membantu sesama saja kita dibantu oleh Allah. Apalagi kalau kita membantu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membantu sesama saja itu dibantu oleh Allah. Hadisnya sahih Muslim kan? Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu mau peduli membantu saudaranya. Kalau kita membantu saudara kita aja kita dibantu oleh Allah, apalagi kita membantu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membantu Rasulullah itu gimana maksudnya sallallahu? Membantu tersebar luasnya dakwah beliau, membantu mengajarkan sunnah-sunnah beliau. Karena Nabi kan punya hajat agar dakwah beliau tersebar luaskan ke seantero jagat, baik jagat manusia maupun jagat di luar manusia. Karena Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Loh, di luar manusia maksudnya siapa Ustaz? Di bangsa jin misalnya. Karena jangan salah, kalau kita ngaji gini, yang dengerin tidak hanya yang terlihat saja, yang enggak kelihatan juga ikut ngaji, insyaallah. Nggih. Nabi dakwah di Taif ditolak. Tapi sekelompok bangsa jin dengan izin Allah masuk Islam. Rupanya mereka juga mendengarkan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kelihatan kan cuma segini nih, yang enggak kelihatan lebih banyak lagi sebenarnya. Nah, ini yang kelihatan aja belum tentu manusia semua ya. Bercanda. Tapi intinya itu bahwa kalau kita membantu orang lain aja kita dibantu oleh Allah, apalagi kalau kita membantu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang membantu agama ini berarti membantu hajatnya Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang diuntungkan ya dia kan. Makanya kata Allah intan surullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, kalian akan ditolong oleh Allah pasti itu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan teguhkan kaki-kaki kalian. Maksudnya posisi kita akan diteguhkan oleh Allah kalau kita betul-betul ikhlas ingin menolong agama Allah. Nah, kalau kita nolong agama Allah, jangan kegeeran terus Allah itu kita untungkan gitu, enggak. Kalau kita membantu perjuangan agama Allah itu yang untung siapa? Ya kita sendiri gitu. Dan bersyukurlah kepada Allah kalau kita dipilih oleh Allah untuk bermanfaat bagi agamanya. Sekarang panjenengan jadi pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah, berjamaah aktif, donatur aktif untuk kegiatan-kegiatan pengajian itu. Bersyukurlah pada Allah. Jangan kita bermanfaat bagi Allah, enggak. Bersyukurlah kepada Allah karena kita masih diizinkan oleh Allah untuk bermanfaat. Bersyukurlah kepada Allah karena kita masih dipakai oleh Allah untuk bermanfaat bagi agama ini. Karena ingat, kalau izin manfaat Allah cabut, langsung tidak bermanfaat. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti ya? Nah, makanya saya ulang sekali lagi, kalau kita bicara masalah ini jangan kegeeran kalau kita sekarang bermanfaat. Tadi ingat-ingat bahwa kita ini bermanfaat karena diizinkan oleh Allah bermanfaat. Kita itu bermanfaat karena Allah masih mau pakai kita untuk bermanfaat. Paham ya? Nah, itu diingat-ingat itu. Nah, demikian juga kalau kita mencintai sesama karena Allah, itu kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih Muslim ya, ketika kita ada dalam hadis sahih Muslim ada seorang sahabat dan ada seorang dalam perjalanan mengunjungi saudaranya di satu kampung. Allah utus satu malaikat untuk menghadang dia nyamar.
Nah, begitu kemudian malaikat itu menemui orang itu, ditanya, "Bapak mau kemana?" "Saya mau mengunjungi saudara saya yang ada di kampung ini." Kata malaikat itu, "Apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan?" Enggak. "Saya semata-mata karena mencintai saudara saya ini karena Allah." Kata malaikat itu, "Saya utusan Allah. Saya diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah." Apa maksudnya itu? Maksudnya kalau mencintai sesama karena Allah saja kita dicintai oleh Allah, apalagi kalau kita mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu pasti lebih lagi cinta Allah untuk kita ketika kita mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat-ingat lagi ini, ketika kita mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah berpikir bahwa Rasulullah teruntungkan dengan cinta kita. Enggak. Kita yang diuntungkan dengan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang diuntungkan kalau kita mau mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan pernah mencintai beliau kalau kita tidak mengenal beliau. Jadi siapa tak kenal maka tak sayang. Makanya harus mengenal beliau, pelajari sirahnya, pelajari kehidupan beliau, bagaimana akhlaknya kepada Allah dan kepada sesama yang luar biasa itu. Itu seperti itu. Kalau kita mendoakan sesama saja, kita akan mendapatkan kebaikan doa itu untuk diri kita sendiri. Apalagi kalau kita mendoakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang notabene kembali kepada kita pasti lebih baik lagi. Kita mendoakan orang lain aja itu doa itu kembali ke kita. Dalam satu riwayat disebutkan ketika seseorang mendoakan saudaranya dari balik punggungnya tanpa pengetahuannya, di atas kepalanya ada malaikat yang mengatakan walaka mithlu dzalik. Bagimu seperti itu juga. Lalu bayangkan bagaimana kalau kita mendoakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersolawat itu. Maka kata Nabi dikatakan, disabdakan, "Aukamakal man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyara." Siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan balas dengan 10 kali salawat. Salawat itu isinya apa? Rahmat, ta'zim, maghfirah. Jadi kalau kita berselawat untuk Nabi, ada balasan rahmat untuk kita, ta'zim, pengagungan, kita akan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, maghfirah, ampunan. Nah, bersyukurlah pada Allah kalau kita rajin bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun wajibuna nahwar rasul. Yang pertama, kewajiban kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tasdiquhu fima akhbaro, membenarkan apa yang dikabarkan oleh beliau. Kalau bahasa sederhananya, semua yang beliau sampaikan kepada kita, kita imani. Kalau bahasa Al-Qur'annya lagi adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Maka jangan sekalipun kita mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena konsekuensinya itu bisa kufur akan ayat-ayat Allah. Kalau bapak ibu tidak percaya dengan penyampaian Muhammad Subhan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau nggak percaya sama penyampaian Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bahaya. Kalau nggak percaya sama Muhammad Subhan tidak apa-apa. Kalau nggak percaya sama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bahaya. Konsekuensinya itu keselamatan dunia akhirat. Bukan semata-mata dunia akhirat konsekuensinya itu. Makanya saya pribadi kalau ada orang yang diskusi dengan saya terus dia menyampaikan hadis Nabi kita Muhammad SAW, baik yang hasan maupun yang sahih atau yang mungkin dhaif tapi masih bisa dipakai untuk diamalkan, yang saya kedepankan adalah sami'na wa ata'na, bahwa setelah itu ada fikih hadis yang berbeda, ada pemahaman yang berbeda, itu nomor sekian. Jadi kalaupun setelah itu ada beda pendapat terkait dengan fikih hadisnya, itu nomor sekian. Tapi yang penting kita kedepankan sami'na
wa ata'na, sebagai bentuk konsekuensi dari syahadat Rasul itu. Karena dia menyampaikan hadis yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebagai bentuk tasdiq kita, bahwa kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang Nabi sampaikan itu pasti berdasarkan wahyu, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an di surah An-Najm ayat 3 dan 4 itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi itu tidaklah berbicara kecuali pasti berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Terutama bicara masalah agama ini ya. Loh, emang beliau nggak punya pendapat pribadi? Ada. Biasanya Nabi kalau pendapat pribadi itu musyawarah beliau. Wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Musyawarah Nabi itu kadang voting juga kadang, kalau bukan dari wahyu. Kalau wahyu Nabi nggak pakai musyawarah. Itu perjanjian Hudaybiyah, sahabat semua usul, jangan tanda tangan ya Rasulullah, Anda akan ditipu. Jangan tanda tangan ya Rasulullah, kita perang aja. Tapi terus turun wahyu, Al-Anfal ayat 61 itu. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka ngajak kamu damai wahai Nabi, turuti, serahkan kepada Allah. Udah Nabi tanda tangan. Walaupun usulan sahabat jangan, bahkan perang aja. Tapi Nabi tanda tangan. Kenapa? Perintah wahyunya. Jadi kalau wahyu turun, Nabi nggak pakai musyawarah, ngikuti wahyu itu langsung. Tapi kalau tidak ada informasi wahyu, Nabi musyawarah. Kadang Nabi ya pendapatnya nggak setujui. Kapan itu? Seperti pas perang Khandaq. Beliau bikin strategi, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ini ide Anda pribadi atau wahyu? Kata Nabi, ide saya. Kalau wahyu, Salman Al-Farisi nggak akan menentang, menengahi. Tapi ini ide pribadi Nabi. Nah, beliau usul, ya Rasulullah, di kami dulu kalau menghadapi perang kayak gini, kita berstrategi bikin parit, bla 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 bla. Nah, baru kemudian Nabi menerima usulan siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Itu contoh. Yang kedua, perang Uhud. Perang Uhud itu musyawarah. Nabi mengusulkan perang dalam kota. Tapi hasil musyawarah mengatakan jemput luar kota. Semangatnya anak-anak muda. Begitu selesai rapat, Nabi pulang langsung pakai baju besinya. Beberapa sahabat senior datang, ya Rasulullah, kami ikut Anda. Kita perang dalam kota saja. Pantang seorang Nabi melepas baju besinya yang sudah dipakai, dan pantang bagi beliau untuk membatalkan rapat di luar rapat. Hasil musyawarah tidak boleh diputuskan, tidak boleh dibatalkan dengan sesuatu yang di luar musyawarah secara pribadi. Kalau hasil musyawarah dibatalkannya kembali, harus musyawarah lagi. Dan Nabi tidak mau itu. Non sewu nggih, DKM rapat, udah ngambil keputusan, bismillah kita ambil keputusan. Besoknya dianulir oleh 1-2 orang. Enggak jadi, jangan begitu. Pokoknya kita berubah, jangan seperti yang di rapat itu. Enggak bisa itu. Konsekuensi dari musyawarah adalah taati hasil musyawarah. Kalau mau dibatalkan, musyawarah lagi, batalkan lagi. Itu begitu. Hasil muktamar gak boleh dibatalkan dengan pendapat pribadi. Kalau mau dibatalkan, muktamar lagi, musyawarah besar lagi. Itu seperti itu. Nah, Nabi itu begitu, Nabi itu. Allah. Tapi kalau sudah turun wahyu, nggak ada musyawarah, nggak ada minta pendapat, jalan sudah. Sesuai dengan perintah wahyu itu. Allahu Akbar. Nah, apa pernah Nabi berkata dengan tidak berdasarkan wahyu dan terkoreksi? Pernah. Tapi bukan karena kemudian Nabi itu lalai, tapi lebih kepada karena Allah sengaja membuat nabinya itu kadang salah memang. Supaya apa? Supaya tidak dituhankan. Dan di balik semua itu pasti ada pelajaran, dan ujungnya pasti benar itu.
Kalau salahnya seorang nabi itu ujungnya pasti benar gitu aja. Karena beliau itu maksum. Mana contohnya? Ada dalam hadis Sahih Muslim itu, satu saat Nabi lewat, ada beberapa sahabat lagi ngawinin kurma itu. Terus kata Nabi, mereka ngapain itu? Mengawinkan kurma ya Rasulullah. Tidak ada gunanya itu kan. Beliau bilang gitu. Akhirnya tahun itu para sahabat lesu wajahnya. Ditanya oleh Nabi kenapa kalian sedih? Kami tahun ini tidak panen kurma ya Rasulullah. Karena panjenengan pernah bilang bahwa itu nggak ada gunanya. Kata Nabi, ini bashar, kata Nabi. Saya ini manusia biasa. Kata Nabi. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi kalau perkara mengawinkan kurma itu jangan ikut pendapat saya, kata Nabi. Kalian lebih ngerti tentang pertanian itu. Tapi masalah-masalah agama, Nabi memang sumbernya. Karena beliau kalau masalah agama pasti wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi kalau perkara mengawinkan kurma, perkara masalah-masalah dunia, perkara-perkara masalah yang sifatnya duniawi itu, kata Nabi, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Makanya kaidah dalam masalah muamalah apa? Al aslu fil muamalati al ibahah hatta yadullad dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah itu adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya. Artinya selama tidak ada dalil yang melarang maka hukum asalnya boleh. Makanya Islam itu sangat dinamis dalam masalah muamalah. Dan adalah tidak tepat kalau ada sebagian orang yang gampang melarang dalam masalah-masalah muamalah sebenarnya. Makanya saya pribadi itu kadang sering merasa heran dengan sebagian orang yang kok gampang sekali mengharamkan sesuatu yang sifatnya muamalah. Padahal hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang melarang. Nah, kalau ada orang yang mengharamkan, dia wajib punya dalil itu kalau kita bicara masalah muamalah. Tapi yang membolehkan prinsipnya selama tidak ditemukan dalil larangannya, maka hukum asalnya adalah boleh. Itu seperti itu. Makanya sebenarnya yang paling aman itu dibolehkan. Sampai ada dalil yang melarang baru diharamkan. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Dan masih banyak lagi. Tapi secara prinsip, kalaupun misalnya Nabi sebagai manusia biasa yang dimuliakan dengan wahyu pernah bersalah, ujungnya jadi nggak salah tetap. Dan saya ulang, para nabi seluruhnya menskenario oleh Allah pernah salah supaya tidak dituhankan, supaya kental sisi kemanusiaannya tetap kentara gitu loh. Tapi ingat, kesalahan seorang nabi ujungnya pasti benar. Kenapa? Karena tidak ada kesalahan nabi itu yang berujung pada kesalahan yang tidak disudahi oleh Allah. Karena maksum, para nabi itu seluruhnya apa? Maksum. Itu seperti itu. Tasdiquhu fima akhbar. Makanya kalau kita cermati di surah Az-Zumar, surah ke-39 ayatnya ayat 23, di situ Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Maaf, ayat 33 saya salah. Ayat 33. Walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang membawa kebenaran yaitu Nabi kita, dan orang yang membawa kebenaran yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan orang yang membenarkan beliau, mereka itulah orang yang bertakwa. Karena kalau kita membenarkan apa yang Nabi lakukan, yang Nabi sabdakan, yang Nabi benarkan, berarti kita telah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan, dan ijtinabu ma naha anhu, dan meninggalkan apa yang Nabi larang. Melaksanakan atau mentaati yang Nabi perintahkan dan menghindari atau menjauhi apa yang Nabi larang. Saya mau terangkan dulu begini mengenai ini. Ini kadang orang salah paham kadang.
Ini rumus sependek yang saya baca dan saya saripatikan dari penjelasan Ibnu Katsir ya. Ini prinsipnya ya. Apa yang Nabi perintahkan laksanakan. Apa yang Nabi larang tinggalkan. Itu rumus ya. Apa yang Nabi perintahkan laksanakan. Apa yang Nabi larang tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Itu catatan pentingnya. Saya ulang ya. Apa yang Nabi perintahkan laksanakan. Apa yang Nabi larang tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Ini yang terakhir itu seringkali orang salah paham bahwa seolah-olah kalau Nabi tidak melakukan atau Nabi meninggalkan itu pasti dilarang. Ini kesimpulan yang keliru. Kok bisa gitu Ustaz? Begini, ini penjelasannya ya. Ini penjelasannya. Ada ketika Nabi haji. Ketika Nabi haji, begitu beliau umroh haji, Nabi itu enggak tahallul habis umroh itu. Beliau bilang kepada para sahabat, kalian tahallul saja. Aku tadinya mau tahallul, enggak tahallul karena aku membawa hadiuku dari Madinah. Jadi aku kiron. Jadi aku apa? Kiron. Kalian tamattu. Jadi Nabi itu meninggalkan tamattu, berhaji kiron itu Nabi. Dari umroh haji sambung sampai nanti haji. Para sahabat diperintah oleh Nabi untuk tetap tamattu. Habis haji, habis umroh suruh tahallul dulu. Nanti baru ngambil mikot haji. Coba pertanyaannya, apakah tamattu dilarang? Haji tamattu dilarang enggak? Enggak, malah diperintah kan? Berarti apa? Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Tadinya Nabi itu maunya tamattu. Beliau meninggalkan tamattu karena hadiunya dibawa dari Madinah. Beliau ganti dengan kiron. Nabi meninggalkan tamattu, tapi para sahabat oleh Nabi disuruh tamattu. Berarti tamattu yang Nabi tinggalkan itu bukannya dilarang, tetap diperintah. Karenanya tidak semua yang Nabi tinggalkan itu dilarang. Ini karena buktinya di tamattu itu di antaranya. Contoh yang lain. Dalam hadis Bukhari, Khalid bin Walid radhiyallahu an dihidangkan kepada beliau hidangan dob. Dob itu di kamus kita sering terjemahkan dengan biawak. Saya nonton di media sosial itu, dob itu bukan biawak kita itu. Kalau biawak kita itu kan makan anak ayam dimakan juga itu. Bahkan beberapa orang mengeluh ya pokoknya anak ayam dimakan, bahkan kalau yang biawak yang gede ayam juga dimakan itu. Kalau ini enggak, dob itu kadal di gurun, makannya dedaunan dob itu. Nanti bisa cek di YouTube atau dob itu binatang ya kadrun lah, kadal gurun. Tapi kadal gurun yang asli, bukan yang istilah yang dipakai oleh secara politis. Makannya dedaunan, bukan makan binatang, bukan. Itu kadrun. Orang nyebutnya kadal Mesir. Biasanya untuk dawaul qawi. Ya, biasanya gitu, biasanya. Wis, singkat kata singkat cerita, pas makan dob itu Nabi mboten kersa, ndak mau beliau. Kata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, apakah ini haram ya Rasulullah? Enggak. Kata Nabi tidak mau makan, enggak haram. Hanya kaum kami tidak terbiasa makan itu. Nabi meninggalkan makan dob, tapi dob bukan haram, halal. Jadi apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Jelas ya? Satu lagi.
Suatu saat Siti Aisyah radhiyallahu anha, ini hadisnya Sahih Muslim kalau yang ini. Suatu saat Siti Aisyah radhiyallahu anha pengen sholat di dalam Ka'bah. Terus oleh Nabi dibawa ke Hijr Ismail. Kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, saya mau sholat di dalam Ka'bah." Kata Nabi, "Oh kamakal, kamu sudah di dalam Ka'bah ini sekarang." Karena dulu, nah ini Nabi menjelaskan, dulu Ka'bah itu bentuknya elip itu. Jadi Ka'bah itu enggak kayak kubus sekarang itu enggak. Dia agak memanjang sepanjang itu Hijr Ismail itu. Jadi melengkung membulat gitu apa? Elip namanya elip ya namanya. Iya, bentuk elip itu. Dulu pintunya 2 kata Nabi. Pintunya 2. Terus enggak setinggi itu. Itu yang meninggikan kaum kamu agar mereka bisa memasukkan siapa yang mereka mau ke dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah itu aslinya pintunya 2, bentuknya elip. Terus kemudian pintunya enggak setinggi itu kata Nabi. Pintunya tadinya pendek itu. Itu kerjaan kaum kamu itu. Kalau sekiranya aku tidak khawatir kaum kamu belum siap, saya akan pugar Ka'bah ini seperti bentuk semulanya. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Nabi sebenarnya pengen memugar Ka'bah, tapi Nabi meninggalkannya. Tidak jadi dipugar Ka'bah. Sampai sekarang bentuknya kayak gitu itu. Itu berarti apa? Apa yang Nabi tinggalkan itu belum tentu dilarang, karena Nabi justru pengen melakukan hal itu. Cuma Nabi menjaga perasaan kaumnya saat itu. Oh, berarti dalam agama ada menjaga perasaan. Ya banyak, Nabi itu banyak menjaga perasaan. Wong jin saja Nabi jaga perasaannya kok. Jin pun Nabi jaga perasaannya. Bapak Ibu kalau pernah baca hadis tentang Nabi subuh kesiangan itu, ada dalam kitab Jawahirul Bukhari di antaranya seingat saya. Ketika Nabi kesiangan itu subuh, kan kalau detailnya gini, biar nggak salah paham nanti dibuat dalil kalau karena Nabi pernah kesiangan berarti kita harus sering-sering kesiangan. Enggak. Nabi pernah sekali, kalau kita kan. Nah, pernah Nabi itu dalam satu perjalanan yang cukup melelahkan, beliau bilang kepada para sahabat pas mau tidur malam hari itu, "Siapa yang nanti bersedia membangunkan kami?" Ada 2 orang sahabat angkat tangan, "Kami ya Rasulullah." Rupanya pas semuanya tidur, 2 sahabat ini tidur juga rupanya. Qadarullah. Dan yang membangunkan Nabi dengan izin Allah itu sinar matahari. Begitu Nabi terbangun, sahabat bangun, panik sahabat itu. Nabi tenang. Tetap wudhu seperti biasa kata Nabi. Terus pas sahabat Bilal mau adzan, beliau bilang, "Okamakol, jangan di sini, agak kesanaan. Di sini banyak jin kafirnya. Pindah ke sanaan." Jadi Nabi itu bahkan tidak mau mengganggu bangsa jin. Makanya karena akhlak Nabi banyak bangsa jin yang masuk Islam itu. Wong Nabi kalau sholat, kalau Anda baca dalam surah Al-Jin, banyak jin yang berdesakan ingin bermakmum kepada beliau di belakang beliau. Nah, kalau nanti saat jangan sholat tiba-tiba di belakang ada bilang amin, tidak usah kaget, biasa aja. Karena ada hadisnya dan ada ayatnya. Lah betul, biar Anda nggak kaget itu maksud saya gitu. Allahu Akbar. Jadi singkat kata singkat cerita, Nabi itu apa yang beliau tinggalkan itu belum tentu dilarang. Inilah kesalahan sebagian orang, bahwa seolah-olah kalau Nabi tidak melakukan, kalau Nabi meninggalkan pasti dilarang. Ini kesimpulan yang keliru. Yang betul adalah apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Ada yang dilarang? Ada. Cuma tidak semuanya dilarang. Nah, kesimpulan sementara sebagian orang yang keliru itu menganggap bahwa apa yang Nabi tidak lakukan, apa yang Nabi tinggalkan itu pasti dilarang, padahal belum tentu. Karena tadi ada beberapa dalil kan tadi. Bahkan hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nabi nyata-nyata meninggalkan, tapi nyata-nyata disyariatkan. Nyata-nyata Nabi meninggalkan, nyata-nyata Nabi menginginkan sebenarnya. Tapi Nabi menjaga perasaan misalnya. Nyata-nyata Nabi meninggalkan dan nyata-nyata itu dihalalkan. Gitu. Nah, makanya nanti sepeninggal ketika Rasulullah Muhammad SAW menghadap kepada Allah, ada hal-hal yang para sahabat lakukan yang di masa Nabi tidak pernah dilakukan, dan itu bukan berarti dilarang. Contohnya apa? Pembukuan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran itu.
Contohnya apalagi tarawih tiap malam dipimpin oleh satu imam di awal malam. Itu kan versinya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang disepakati oleh seluruh para sahabat. Kalau Nabi kan 3 hari tarawih terus libur nggak tarawih. Ya kan, dan itu pun tarawihnya nggak kayak kita tertib. Namanya sama Sayyidina Umar ngelihat, oh ini uang sholatnya kok nggak tertib. Saya tertibkan karena beliau memang pakar manajemen. Dan itu ijtihad beliau disepakati oleh para sahabat semuanya. Termasuk pembukuan hadis. Pembukuan hadis malah ada larangannya dari Nabi, jangan tulis jariku. Tapi begitu di masa Umar bin Abdul Aziz suruh nulis, apakah beliau melanggar perintah Nabi? Enggak. Saat itu, apakah beliau melanggar larangan Nabi? Enggak. Lebih kepada karena dulu di masa Nabi hadis dilarang ditulis karena takut bercampur dengan Al-Qur'an. Jadi ya biar Quran tok, hadis dihafal saja. Nah, kecuali oleh juru tulis Nabi, beberapa juru tulis Nabi yang memang nulis surat Nabi itu baru tidak apa-apa. Itu makanya kan kalau kita memahami hadis itu ada namanya tahqiqul manat, ada tanqihul manat. Itu perlu dipahami teks dan konteksnya itu perlu. Makanya di dalam mempelajari ilmu hadis itu ada wasilah, ada ghayah. Ada alat, ada tujuan. Nah, kadang orang fokus pada alat seolah-olah alat ini adalah tujuan, padahal bukan, tujuannya bukan itu. Sehingga kadang orang mempatenkan tujuan itu, alat itu seolah-olah itu adalah tujuan. Contoh gosok gigi. Gosok gigi dulu pakai kayu arok. Tujuan dari gosok gigi itu apa? Kebersihan mulut kan. Kalau alatnya boleh nggak pakai yang lain? Boleh. Pakai kayu arok tetap boleh nggak? Boleh, tidak ada masalah. Kalau pakai alat yang lain boleh nggak? Boleh banget, tidak ada masalah. Yang penting kan Allahu Akbar. Seperti misalnya Nabi minum madu, habatus sauda, berbekam dan macam-macam. Itu kan wasilah. Ghoyahnya apa? Menjaga kesehatan kan? Menjaga kesehatan itu ghoyahnya, tujuannya. Alatnya pakai hijama, pakai habatus sauda, pakai madu boleh, boleh banget. Kalau pakai yang lain boleh nggak? Ada rosella, ada daun bunga telang, ada atau pakai pil-pil ala dokter boleh nggak? Boleh. Yang penting menjaga kesehatan. Jangan terus saklek seolah-olah bahwa apa yang wasilah itu seolah tujuan. Enggak. Nah, maka kalau kita bicara dakwah, apalagi dalam berkaitan fikih dakwah itu tujuannya kan tersampaikannya pesan dari Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Soal wasilah itu medianya macam-macam, terserah. Makanya ijtihadnya para ulama dalam berdakwah di tengah-tengah masyarakatnya itu berbeda-beda, nggak sama. Itu seperti itu. Nah, tentu harus didasarkan pada ilmu yang baik dan benar, bukan ngawur juga gitu ya. Terus yang terakhir la na'budullaha illa bima syara'a. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa sederhananya, kalau masalah ibadah ya, ibadah mahdhah maksudnya ya, itu memang prinsipnya sederhana. Al aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asalnya ibadah adalah terlarang hatta yadullad dalil ala tasyri'iha, hingga ada dalil yang menunjukkan bahwa itu disyariatkan. Jadi kalau kita ngomong masalah ibadah, hukum asal memang terlarang sampai ada dalil yang membenarkan bahwa itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Kalau tidak, maka tentu tidak patut kita melakukannya. Tapi tolong bedakan antara mana ibadah, mana yang bernilai ibadah. Nah, yang bernilai ibadah itu seringkali disebut dengan ibadah ghairu mahdhah atau ibadah muamalah. Itu bedakan. Nah, termasuk kita harus bisa bedakan mana ritual, mana seremonial. Itu beda loh itu. Kalau ritual ibadah ada aturan yang ketat di dalamnya. Tapi kalau seremonial itu beda bab. Contoh. Ada orang nanya ke saya gini, Ustaz, saya mau ada akikah Ustaz, mau ada akikah. Nanti saya mau undang marawis Ustaz. Saya ngundang jamaah, saya suruh makan, saya undang marawis untuk ya menghibur orang di
tempat akikah saya, boleh nggak Ustaz? Nanti ada acara pertama, kedua gini-gini, boleh nggak? Saya bilang akikah itu kalau di fikih itu masuk dalam bab atimah wa asyribah, masuk dalam bab makan minum kalau di fikih. Nanti buka dalam kitab Bidatul Mujtahid. Kalau di hadis itu masuk dalam bab udhiyah di Bulughul Maram, bab sembelihan itu. Itu muamalah semua itu. Bukan ibadah mahdhah itu. Berarti hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Jangan akikah cucu nanggap bentabok niku marawis. Silakan monggo mawon, tidak ada masalah. Karena itu bukan ritual, itu seremonial itu. Kayak boleh nggak usah ngadain pengajian pranikah, monggo. Lo nikah sendiri itu ibadah muamalah. Itu bukan ritual, itu seremonial. Pengajian pranikah itu. Kan sering sebelum orang sebelum nikah ada pengajian di rumahnya. Boleh pembekalan, apalagi niatnya untuk pembekalan ilmu. Itu seperti itu. Nah, itulah bedanya antara seremonial dan apa tadi? Ritual itu. Jadi harus bisa dibedakan. Ini panjang pembahasannya karena udah menyitit itu. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Monggo, masalah itu masalah yang lain boleh kalau ada. Kok kalau digini kan malah nggak bunyi ya? Harus gini berarti tutupnya. Kok aneh ya? Ya monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Masalah atau masalah yang lain boleh kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Nggih monggo Pak. Di luar tema boleh Pak? Boleh. Sama tadi salah tulis dan takut. Jadi kita itu nanti kalau meninggal, roh kita itu dilaporkan Allah dulu Pak. Terus. Kalau itu ahli ibadah mau nyewangi, tapi kalau ahli maksiat mau busuk. Apa benar begitu Mas? Hadisnya riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Nanti kalau orang yang wafat itu adalah orang yang baik, datang kepadanya malaikat rahmat, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahkan setahun sebelum dia meninggal, untuk membimbing orang itu supaya husnul khatimah. Pada hari kematiannya tidak jarang malaikat Jibril ikut turun datang menemaninya, terutama kalau dia rajin menjaga wudu, terutama kalau dia rajin membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tugas malaikat Jibril adalah menghalau setan-setan dari bangsa jin yang mendekat untuk mengalihkan dia guna su'ul khatimah. Sampai ajalnya datanglah malaikat maut. Begitu malaikat maut datang, yang bersangkutan mengalami dua keresahan yang sangat. Yang pertama tentang keluarga yang mau ditinggalkan, dan keresahannya dijawab oleh para malaikat, Anda enggak usah khawatir, keluarga Anda terutama anak-anak Anda akan baik-baik saja sepeninggal Anda karena kebaikan Anda. Ini cocok dengan firman Allah dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut seseorang itu kalau meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah syahwat, lemah segala-galanya. Supaya enggak lemah, pokoknya bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Sedikit banyak takwa kita, jujur kita, itu berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Keresahan yang kedua, setelah ini saya kemana? Versi Ahmad hadisnya jawabannya mirip di surah Hamim As-Sajdah surah ke-41 ayat 30. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu jawaban para malaikat. Jangan takut, jangan sedih, Anda dijamin masuk surga. Maka orang ini senang karena dikabarkan pasti masuk surga. Maka kemudian mulai dicabutlah nyawanya dari arah ubun-ubun yang versi Ahmad hadisnya. Itu yang ketarik dari arah kaki, begitu dicabut yang ketarik dari arah kaki sampai di sini berhenti sebentar. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Saat itu orang yang akan mati melihat tempat tinggalnya, maka dia melihat surga. Semoga kita semua melihat surga, amin. Bahkan semoga penghuni terbaik surga Allah tampakkan kepada kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka begitu melihat surga itu, rohnya itu senang sekali untuk keluar. Ada riwayat dalam kitab At-Tadhkirah, tapi hadisnya dhaif, tapi saya sebutkan aja. Ketika melihat surga itu ditawari, bagaimana? Mau kembali ke dunia apa lanjut ke surga? Kata yang mau mati itu ngelihat dunia, kembali ke dunia yang sumpek itu, enggak, lanjut aja ke surga. Maka lanjutlah ke surga. Memang ajalnya sih ya. Kembali begitu senang dia masuk surga, begitu senang dia melihat surga itu, malaikat yang bagian berbisik mengatakan, yang versi Ahmad redaksinya mirip surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Maka roh itu dengan senang hati mau keluar. Dibungkuslah dia dengan kain dari sutra dari surga, dengan wewangian surga, disebut dengan nama-nama baiknya. Dia ahli ibadah, dia ahli masjid, dia pengurus masjid, dia donatur masjid, pokoknya yang baik-baik. Dibawa terbang melintasi arwah orang-orang yang meninggal terlebih dahulu. Sampailah dia di langit pertama, diterima kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, hingga terus Sidratil Muntaha, hingga perjumpaan dengan Allah. Dalam hadis qudsi itu, hadisnya sahih, Allah berfirman, siapa yang kamu bawa itu wahai para malaikat? Dan tentu kalau Allah bertanya, Allah bukan tidak tahu, Allah maha tahu. Itu hanya bahasa administrasi aja. Maka kata malaikat ini, ruhnya si fulan ibn fulan, orang yang baik bla bla bla, sini wahai hambaku, engkau adalah hambaku yang dipuji oleh Allah, wahai hamba itu, dan Allah ampuni dia. Kemudian Allah bilang, kembalilah kamu ke barzahmu, karena belum waktunya di sini. Kata malaikat, bawa dia kembali ke barzahnya sampai akhir ajalnya. Maka dibawalah kembali ruh ini ke barzahnya. Kalau tidak bebas pertanyaan kubur, ditanya tetap, tapi pasti lulus, sudah Allah ampuni. Kalau termasuk yang bebas fitnah kubur, ya tidak pakai pertanyaan kubur. Allah berfirman pada malaikat, buka lorong tembus surga. Maka kuburnya menjadi seperti taman-taman surga. Semoga kita termasuk yang ini. Amin. Allahumma amin. Tapi kalau yang mau mati itu orang yang jahat, maka datang malaikat azab menemaninya bahkan setahun sebelum dia meninggal dunia. Karena malaikat azab yang menemani, maka malaikat azab tidak menghalau jin yang mencoba menggelincirkan dia dari su'ul khatimah. Pada hari hanya datanglah malaikat maut. Dia mengalami keresahan yang sangat tentang keluarga yang mau ditinggalkan. Keresahannya enggak dijawab oleh malaikat. Dia resah terus. Saya setelah ini masuk kemana? Surga atau neraka? Enggak dijawab juga. Dalam keresahan yang sangat itu, malaikat cabut nyawanya. Versi Ahmad dicabut sakarapi malaikat. Kalau yang tadi tertib dari ubun-ubun, ini enggak. Sakarapi malaikat dicabut, teko silite, teko ndi, dicabut, tapi tetap yang tadi dari arah kaki. Sampai di kerongkongan berhenti sebentar. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idin tanzur. Dia ngelihat apa? Ngelihat neraka. Nauzubillah. Ngelihat neraka, rohnya enggak mau keluar. Sama malaikat dipukul karena harus tepat waktu kan. Al-An'am ayat 93, surah Muhammad ayat 27. Dipaksa keluar dia. Maka dibentak oleh malaikat yang bagian membentak, ya ayyatuhan nafsul khabisah. Hei jiwa yang busuk, ayo keluar, paksa keluar, Pak. Maka begitu dia keluar, ini enggak dibungkus pakai kain wangi, Pak. Seret aja udah. Disebut nama-nama buruknya. Wah, ini suka ya korupsi, ini suka menghalangi orang dalam kebaikan. Wah, ini kenapa? Oh iya, semua macam-macam lah. Sampai langit pertama, Allah enggak mau terima. Kata Allah, banting ke barzahnya. Dibanting ke barzahnya. Pertanyaan kubur pasti enggak lulus ya. Kata Allah, buka lorong tembus neraka. Jadilah kuburnya itu jurang-jurang neraka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Semoga kita semua min ashabil jannah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Ini kita ngaji ini sambil banyakin doa, bukan apa-apa. Karena ini kan insyaallah tempat yang mustajabah, waktu yang mustajabah, dan saat talim saat yang mustajabah insyaallah. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah,
Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.